warahmatullahi wabarakatuh. Selamat minggu pagi teman-teman. Kita lanjut ya, titik balik spesial Ramadan ini. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai syukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi ya. Kita lanjutkan serial pembacaan biografi David R. Hawkins ya. Pagi ini kita masuk bab 7. Coba kita lihat bab 7 ini. Ya, sama sore mungkin bisa selesai. Kita tuntaskan pagi ini. Jadi di bab 6 di 50 aja. Nah, dikunci semua aja dulu Kang. Jadi di bab 6 kita lihat bagaimana kehidupan Hawkins itu kepontal-pontal ya, kalau orang Jawa bilang. Kepontal-pontal oleh net yang tidak pernah dia bereskan, atau nature ego yang belum beres dan dia berjuang gitu ya untuk membereskannya. Nah itu kalau nature ego telat, harusnya itu 7 tahun tuh udah mulai nafi gitu ya. Bahkan ada yang sudah 50, 60 itu nggak punya project untuk melampaui nature ego. Gitu. Sekarang kita baca bab 7, transformasi, konversi spiritual. Pelupaan datang. Hawkins tidak tahu beberapa menit, jam, atau mungkin sehari. Kesadaran kembali, tetapi tidak seperti sebelumnya. Pikiran dan semua perasaan pribadi menghilang. Ya. Jadi, aku adalah orang itu menghilang. Dalam momen yang itu digantikan oleh kesadaran yang tak terbatas. Mencakup segalanya yang bersinar, lengkap, total, hening, diam. All that is. Itu otonom, final, abadi dari yang nyata dan yang tidak berwujud. Ketuhanan yang maha tinggi, supreme Godhead. Jadi Hawkins itu mengalami dirinya sebagai medan keilahian. Aku sebagai keilahian. Aku sebagai medan keilahian. Kan kita sering ya, baca-baca. Masih banyak itu kita baca bahwa lihat dari quote yang di atas namakan Ibnu Arabi. Dari quote yang di atas namakan Ibnu Arabi bahwa aku itu adalah
satu dan sama dengan Tuhan. Wah, itu bahasa yang kacau. Dasar ilmu, kok bisa aku adalah satu dan sama dengan Tuhan. Omongan semacam itu ya tidak fasih, ya tidak fasih. Tidak fasih. Dia nggak tahu bahwa Allah itu teks, ya kan? Allah itu konteks. Sementara aku, jadi akunya Allah itu konteks. Sementara akumu itu medan dari konteks. Kok bisa dibilang satu dan sama, apa ya? Itu kan berbahaya karena nggak ada kategori konteks dan medan. Karena akunya Allah itu konteks, maka betul akunya Allah itu bersifat laisa kamislihi sayun. Nggak bisa kamu ketahui. Yang bisa kamu ketahui langsung experiential knowing itu adalah akumu sebagai medan dari banyak itu quote-quote spiritual yang sebenarnya nggak fasih secara bahasa. Nggak fasih. Akhirnya kan muncul aku Tuhan. Tuhan apa sih yang kau maksud? Ketuhanan. Aku itu medan dari itu. Bukan Tuhan. Bukan konteks. Itu ya, penting itu. Jadi aku itu, jadi kan gini, biar rapi. Konteks, kan, lalu medan, lalu konteks. Dunia. Dunia. Kalau kita pakai ontologi aku, ini aku ini aku. Ini juga aku. Ini juga aku. Yang dunia ini aku pasif. Aku pasif itu kan. Yang ini aku aktif. Medan. Sementara Tuhan itu aku sumber. Yang meliputi aku aktif dan aku pasif. Kan begitu kan ngajinya. Jadi Tuhan sebagai aku, sementara aku sebagai medan dari konteks hamba. Sementara dunia ini aku pasif. Ruang untuk aku aktif ini beramal soleh. Itu ya Mas Imam ya. Jadi kamu nggak usah ikut-ikut yang tidak jelas kan. Nggak usah ikut-ikut yang kategorinya aja itu belepotan. Belepotan. Jadi jelas batasnya mana. Namanya Allah itu dia ilah. Namanya aku aktif, aku pasif itu makhluk. Allah itu holik. Aku itu makhluk. Itulah. Hanya saja stratifikasi makhluknya ini satu dia sebagai medan yang beramal
Sementara yang pasif ini makhluk yang dilibatkan dalam amalnya aku aktif gitu. Ya, dikremus kalau yang tidak jelas-jelas kategori kan membingungkan. Jadi ini ya mungkin kalau kita bikin yang bagus, kita pemodelan harus dimodel. Ini konteks, ini medan atau feel, ini kalau konteks itu kita kasih huruf aku yang besar semua juga boleh. Ini juga aku tapi aku ya boleh lah, ini hanya soal pensimbolan. Ini kita tulis begini juga boleh. Atau kita ini nggak usah ditulis, tapi itu sudah clear, sudah isbat oleh aku gitu kan. Pemodelannya itu, pensimbolannya yang penting bahwa Allah itu konteks. Tidak akan pernah medan itu jadi konteks. Tidak akan pernah medan jadi konteks. Itu yang harus dipegang. Jangan kacau lah. Jangan kacau. Tugasnya medan itu beramal soleh di dalam konten. Bahasa menanya itu tugasnya aku yang medan ini, dia mefobeteno. Mefobeteno di dalam konten yang mengaktualkan potensi medan tadi di dalam konten. Jadi harus kelihatan, harus gitu. Oke, ya semoga ini maksudnya semoga ini jelas sehingga nggak belepotan berpikir. Kadang-kadang tuh gini, kita kalau ngomongin keilahian, lalu kalau memang aku itu keilahian, sekaligus kan Tuhan. Nah, mulai kacau di situ. Keilahian itu bukan Tuhan pada konteks, tetapi ketuhanan. Atau saya lebih senang menggunakan aku itu medan kehadirannya. Jadi kekuatan medanmu itu ya makommu. Tuhan pada Tuhan gitu. Kadang kan suka berpikir begitu kan. Disamakan antara medan keilahian. Medan keilahian itu kan makommu. Bukan Tuhan sebagai konteks. Yang kamu inginkan itu kan masalahmu di dalam diselesaikan oleh Tuhan sebagai konteks kan. Yang kamu harapkan itu masalahmu di dalam dunia akan diselesaikan oleh Tuhan sebagai konteks. Itu kan yang diinginkan. Tapi itu justru secara tauhid berarti kalau konteks menyelesaikan masalah pada konten, maka konteks ini tidak lagi asomat. Tidak lagi asomat. Asomat itu artinya konteks itu tertutup kemungkinan. Mungkin saja itu nggak mungkin. Tertutup kemungkinan untuk berkebutuhan. Itu asomat. Jadi kalau misalnya konteks akan menyelesaikan masalahmu, maka itu berarti konteks ini telah berkebutuhan.
setelah melakukan seleksi gitu. Setelah melakukan seleksi berarti berkebutuhan gitu. Jadi jangan disamain. Nah, kalau itu medan keilahian itu makommu. Jadi apapun yang ada di dalam dunia konten, ya sudah itu makommu. Sudah itu kekuatan medanmu gitu. So, ya jadi ya perbaiki kekuatan medanmu gitu. Ya aliran Fir'aun. Ya Fir'aun. Saya melihat itu makin apa? Memang kalau belajar spiritual ini apa ya? Uh, Memang spiritual ini kalau nggak rapi bahasa kacau, nggak bagus pemodelan itu wah. Jadi harus pakai model yang bagus. Jadi bikin kesimpulan itu kesimpulan yang sudah di apa namanya kalau jadi kesimpulan kita itu sudah ada modelnya. Jadi bikin bahasa itu ndak keluar dari pemodelan. Itu gunanya di model biar ketika sudah jelas struktur ya, strukturnya itu gunanya model itu untuk memperlihatkan struktur. Dan itu dibiasakan pakai model kalau kita narik kesimpulan. Itu karena kenapa? Kalau sudah narik kesimpulan itu pikiran tuh kadang-kadang ya belepotan. Tapi kalau sudah dilihat modelnya, perasaannya dengan model. Ya kan? Kalau sudah dikunci gini dengan model gini kan bisa dikoreksi. Salah ini. Dalam bahasamu kok seolah-olah akumu itu konteks. Padahal akumu itu kan medan. Kenapa bahasanya begininya? Itu gunanya di model dulu, baru dibikin bahasa. Ibaratnya bikin gedung itu nggak langsung panggil tukang, panggil dulu arsitek. Arsitek itu membuat pemodelan dulu, nanti kerja tukang itu harus sama dengan gambar arsiteknya. Jangan kerja tukang nggak sama dengan gambar arsiteknya. Dulu baru dibangun. Biar nggak, soalnya kalau sudah diomongin belum digambar itu jadi hukum. Jadi hukum bisa dibawa ke MUI. Udah jadi hukum kan. Tapi kalau digambar, insya Allah kalau gambarnya benar, argumentasinya indah, jiwa itu langsung sadaqallahul adzim. Jadi itu yang saya kembangkan karena ini perkara-perkara yang batinnya ini kalau kita tidak membuat modelnya itu bahaya. Bahaya. Misalnya, itu ini kan soal hadis Nabi. Setelah perang Badar nanti ada perang yang lebih besar. Setelah digambar, iya ya, perang Badar itu di perang kultural. Di sini perang Badarnya. Kamu udah perang Badar belum? Nanti setelah perang Badar ada perang yang lebih besar. Di situ. Gitu.
Kan kalau digambar kayak gini kan kita, alhamdulillah, hadis Nabi, kita coba model dulu. Kita coba model. Ada satu, jadi pada dua perang ini, imbangkan secara kekuatan. Bayangin 300 orang melawan 1000. Itu kan nggak imbang. Sama juga, kamu satu orang mau ikut pencerahan. Yang pegang tanganmu itu ya orang banyak. Jangan ngapain pencerahan. Lihat tuh Mas Imam, habis kambingnya sekandang. Nah, tapi kalau kamu tidak tidak keluar dari, tidak melakukan, tidak membawa dirimu keluar dari kegelapan ini, ya kamu sakit terus. Makanya di surat apa tuh ya? Di surat Al-Imran. Al-Imran ayat berapa tuh ya? Kita cari ya. Ada tuh panduan yang bagus. Ayat apa ya? Coba kita tebak-tebak dulu. Al-Imran ayat gimana ini? Nah, bentar dulu ya. Kita keluarkan dulu. Al-Imran ayat, intinya itu, bentar ya. Kita Al-Imran ayat Al-Imran ayat 92 lah ya kira-kira. Coba kita cek. Bismillah. Ini dia. Ya ini betul. Jadi kamu tidak akan sampai, artinya ini kan, ayat 92. Lan, mana ya? Kita lihat di sini. Nah inilah. Kamu tidak akan pernah sampai, tidak akan kebaikan harta sampai kamu membelanjakan sebagian harta yang kamu cintai. Ya kan? Jadi kamu nggak bisa itu keluar dari medan badar dan ego. Gitulah kira-kira. Kamu mau biaya, jadi nggak bisa, kamu nggak membiayainya itu nggak bisa. Harus namanya itu biaya perjuangan gitu loh. Ini kamu butuh biaya perjuangan. Kayak Mas Imam satu kandang kambing habis. Itu yang dimaksud ayat tadi. Biaya perjuangan itu, Nabi aja, hartanya Nabi itu kan habisnya itu dipakai buat biaya perjuangan. Itu ayat gitu, ayat. Nggak mungkin kamu bisa sampai pada kebaikan, pada dunia baru. Kecuali kamu mau membiayai perjuanganmu untuk keluar dari budaya, dari kuasa ego gitu. Itu harus dipahami. Lihat Hawking. Hawking ya biayai, akhirnya dapatlah kebaikan dari apa yang dia perjuangkan. Jadi disuruh beli buku itu sebagian dari ayat tadi itu gitu loh. 3 yang pokok PF,
DE, terus TLOC ini kamu harus baca ini dengan baik. Biar apa? Biar pendasaran akumu itu cepat selesai. Pendasaran diri atau pendasaran aku itu cepat selesai. Nggak bisa, wong itu perjuangan kok. Harus kamu biayai. Udah pada punya semua kan yang tiga ini ya. PF, DE, TLOC. Udah pada punya semua kan? Udah. Oke, bahwa surga dan neraka hanya terpisah 1/10 inci. Itu berlaku bagi Hawking. Jadi ketika dia sampai ke dasar neraka gitu ya, tiba-tiba dia mengalami kelupaan. Lalu sampai ke es besar. Kenapa? Lah Hawking telah membiayai perjuangannya. Segala macam dia korbankan untuk keluar dari nature ego. Begitu baru bisa ketemu. Nggak bisa kok pasif itu nggak bisa. Gitu. Pada atau dalam kebangkitannya dari ketidaksadaran, kemuliaan dan keindahan ketuhanan, ditampilkan semua keberadaan. Harus bangkit itu. Aku sebagai medan kehadirannya itu harus bangkit. Dan itu kamu harus berjuang. Berjuang itu sebagian saja. Sebagian itu kan. Mima itu kan sebagian. Semua. Kan udah habis kan sawahmu kalau kamu membiayai proyek pendasaran aku gitu. Nggak habis itu. Murah, murah. Nggak bisa Anda kamu biayai gitu ya. Harus berjuang. Menggunakan serangkaian narkotika untuk mengalami apa yang sekarang dialaminya secara otomatis. Jadi Hawking tidak butuh lagi narkotika untuk mengalami medan keilahiannya. Hawking otomatis dan tidak pernah menyentuh alkohol atau narkoba lagi. Bayangkan kalau misalnya kamu jiwamu sudah kehilangan rasa nikmat dengan kemiskinan. Nah, gitu kan. Kalau jiwamu sudah kehilangan nikmat dengan kemiskinan, di kopio istri itu kamu pasti kamu tidak tersinggung. Ketika di kopio istri misalnya gara-gara masalah katakan kelimpahan. Kalau jiwamu sudah tidak punya rasa nikmat terhadap kemiskinan, itu di kopio itu kamu matur nuwun. Alhamdulillah, ini akhirnya makin jelas. Gitu. Tapi kalau jiwamu masih mendapatkan rasa nikmat dari kemiskinan, di kopio pasti marah. Alasannya harga diri. Alasannya pasti harga diri. Padahal itu mau dipulihkan. Mau dipulihkan.
Jadi dengan perjuangannya, ya kan, Hawking ikut psikoanalisis 7 tahun sesi terus tanpa henti. Ikut program Zen, ikut program Quaker, macam-macam dia ikuti. Sehingga tiba pada satu titik seperti pergi minad dulumat ilah nur. Jadi pada akhirnya tuh melalui proses transformasi yang bisa dibilang seketika, tapi itu enggak seketika kan. Kita udah baca bab 5, bab 6. Lalu kita baca transformasi itu enggak seketika. Rumah tangga pertama udah hancur gitu kan. Rumah tangga pertama udah hancur. Mungkin juga ini rumah tangga kedua udah hancur ini. Nanti kita lihat. Merasa benar-benar terputus dari Tuhan, lagi mana nggak terputus? Akumu adalah orang. Aku atau akumu sendiri sebagai ilah. Ya kamu akhirnya kehilangan medan keilahian gitu. Jadi merasa benar-benar terputus dari Tuhan. Keadaan di mana apa yang menghalangi saya dan Tuhan telah disingkirkan. Dan saya sekarang berdiri di kehadiran yang tak terbatas itu. Jadi pada akhirnya Hawking sadar bahwa aku adalah medan kehadirannya. Aku adalah medan kehadirannya. Transformasi kesadaran yang besar. Nah, Hawking menyebutnya pada 10 Januari 1965. Menandai awal dari kesembuhan permanen. Seperti itu. Jadi dia kan lahir 27/19 udah 38 tahun dia. Di usia 38 tahun dengan perjuangannya yang panjang. Baru dia akhirnya bisa sembuh seketika dari narkoba. Artinya perilaku Hawking di dalam dunia itu padahal seluruh pengobatan sudah dilakukan dan semua jenis pengobatan resisten. Sama aja kan, misalnya kamu sudah melakukan, sudah bisnis apapun dan tidak ada bisnis yang tidak membawamu ke neraka. Semua bisnis membawamu ke neraka. Ya kan? Lalu kamu misalnya dan akhirnya terbuka sendiri gitu. Sesuatu yang tapi itu syaratnya jiwamu harus tidak lagi mendapat nikmat dari keadaan miskin itu. Tapi kalau jiwamu masih menghasrati mendapatkan nikmat dari keadaan miskin, kamu berjuang apapun selalu membawamu ke dasar neraka. Gitu. Dalam keadaan tinggi, high state, orang yang dulu tidak ada lagi. Aku adalah orang itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi, aku adalah orang. Aku adalah kehadiran tak terbatas dari kekuatan tak
medan kehadiran tadi telah menggantikan apa yang telah menjadi aku dan tubuh saya serta tindakannya. Jadi kemudian tuh tubuh, struktur-struktur kepribadian kita dikendalikan oleh aku yang merupakan medan kehadiran yang tak terbatas. Oh, ini kamu harus menguasai. Apalagi sudah sering kamu dengar ini kan, nah, masalahmu apa? Pasangkan dengan medan tak terbatas. Hasilnya pasti beres. Oh, kamu harus kuasai ini. Harus kuasai. Kalau kamu nggak menguasai ini, wah, itu kamu nggak bisa membuktikan, nggak bisa memperagakan persamaan formula matematis jiwa yang diwariskan oleh Profesor Dokter Kadirun Yahya. Nggak bisa kalau kamu nggak paham. Wali besar, wali kutub, ya bikin persamaan seperti ini. Gitu. Akhirnya apa? Dunia menjadi terang oleh kejelasan apa ini? Dunia menjadi terang oleh kejelasan kesatuan yang tak terbatas. Akhirnya itu gini loh maksudnya. Ini dunia. Ini konteks. Ini medan. Jadi dunia ini menjadi jelas. Itulah kira-kira. Jadi dunia ini hanya memperagakan. Dari kutukan abadi, Hawking diangkat ke dalam keadaan ekstase abadi, di mana cahaya Tuhan disingkapkan padanya, di mana medan kehadirannya itu tersingkap. Dia musyahadah. Nah, ini yang kadang-kadang tuh sulit diterima oleh sebagian teman-teman yang beragama Islam. Lah, dia bisa musyahadah, Bang. Kan dia nggak Islam. Akhirnya kamu Islam tuh kamu sempitkan dengan kelompokmu gitu. Bukan formalitas, perjuangan jiwa kok. Banyak yang tidak terima kalau saya jelaskan Hawking. Oh, Hawking tuh musyahadah loh. Wah, enggak, masa? Dia kan nggak melalui komunitas ini. Kamu yang di komunitas itu aja nggak pernah musyahadah kok malah meragukan Hawking. Kamu musyahadah dulu baru baca kembali bukunya Hawking. Loh. Oke. Setelah melewati titik tidak bisa kembali, titik dasar neraka, titik terendah, si Agno terakhir kepada konteks, kepada penciptanya. Nah, dia ingat bahwa dia pasti mendapatkan sentuhan kerendahan hati ketika pikiran itu muncul. Mungkin ada kekuatan yang lebih tinggi, benteng ego, cengkramannya yang kuat sebagai diri individu
Yang dibilang Nabi, setelah perang Badar, perang kultural, itu ada perang yang lebih dahsyat lagi, yaitu perang kamu harus membawa dirimu keluar dari kuasa nature ego. Penderitaan dan keputusasaan yang ekstrim, ya, bukan es krim, ekstrim, mungkin diperlukan untuk memecahkan cengkraman ego yang ulet. Jadi kopioan itu diperlukan oleh egomu. Nggak usah, waduh aku nggak ini bang, nggak sanggup bang. Nggak diperlukan. Kalau itu tidak ada apa-apa, di kopio itu jadi ilmu. Tapi kalau ada jadi emosi. Saat dia kemudian menggambarkannya, seorang malaikat agung. Jadi Hawking menggambarkan ada malaikat agung mendengar tangisan Hawking. Dan malaikat agung itu menjawab, mengangkatnya keluar dari lubang neraka gitu ya. Syafaat, dapat syafaat. Ya dapat hidayah gitu aja. Menurut Hawking, kebenaran tanpa batas menahannya dalam rasa aman yang mutlak. Kuat seperti batu, namun ramah dan lembut. Dia tinggal dalam keadaan ini selama berbulan-bulan, kuat banget ya. Saya dulu ngerasain apa itu 6 hari gitu ya. 6 hari aja itu rasanya udah ini banget, apalagi sampai berbulan-bulan. Setelah transisi kesadaran yang begitu luar biasa, apa yang bisa dikatakan? Objektif ini jauh melampaui persepsi manusia biasa, membuatnya tak bisa berkata-kata. Namun dari perspektif tampilan umum tidak ada yang berubah. Hawking tetap sebagai Hawking. Seperti inilah, seperti tulisan, ada tulisan yang bagus, yang ini nih. Jadi setelah kamu mengalami pencerahan itu, kamu malaikat gitu ya. Kamu tetap sebagai manusia. Atau mungkin yang ini, aku yang melampaui diri sebagai orang, namun terus-menerus menghayati seluruh pengalaman orang. Gitu. Jadi tidak ada yang berubah. Mengalami pengalaman orang, tetapi kamu sadar bahwa kamu adalah medan kehadirannya. Orang kan di sini dalam konten. Utang itu kan dalam konten itu. Kemiskinan, penyakit itu dalam konten. Makanya kalau ditanya bisa kenapa? Wong itu loh. Masalah itu kan dalam konten. Dan kamu punya potensi medan tak terbatas. Sesuai makommu ini. Kamu kekuatan medan itu sesuai dengan jenis makom. Gitu. Tentu saja ya misalnya para wali kutub gitu, wah itu kekuatan medannya kan jauh lebih tinggi daripada yang bukan wali. Gitu. Itu yang perlu dipahami. Jadi kalau kamu tercerahkan kayak saya dulu ya, setelah 9 tahun dalam kemiskinan, tiba-tiba
muncul kesadaran, aku udah tidak stop dengan, aku tidak dapat nikmat lagi dari keadaan miskin. Ada orang nawarin bagi hasil dan sukses sekali pukul itu, sekali pukul, sekali pukul. Jadi setelah merasakan lagi pengalaman orang, itu ngimpi aja itu. Tetap merasakan pengalaman orang. Ini loh, terus-menerus menghayati seluruh pengalaman orang. Tapi inilah yang harus kamu counterbalancing, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan itu. Dengan apa? Dengan gitu. Dengan makom aku. Kalau kita bikin juga ya, kita bikin modelnya yang agak bagus sedikit. Ya di sini juga ada lapisan makom. Sini gitu ya. Sini juga. Ada lapisan makomnya juga. Depanmu itu di situ. Kalau di makom keilahian, medan keilahian itu hidup. Biar bisa mengubah orang itu gitu. Sehingga anak beli Kinder Joy itu kamu ndak sakit, kamu nggak menderita, mengkinder Joy kok. Baru bisa stroke gitu. Itu. Seperti yang dijelaskan Hawking, Anda tidak bisa begitu saja menepuk bahu seorang di sudut jalan dan berkata, coba tebak, diri pribadi saya menghilang dan sekarang hanya ada keutuhan. Tidak begitu. Tidak begitu gitu ya. Tidak begitu. Nah, bayangan orang-orang itu kalau sudah 500 ke atas nggak merasakan lagi sedih. Kamu mau jadi malaikat apa gimana? Kamu mau jadi Tuhan apa gimana? Gitu mau jadi konteks kamu. Seluruh orang-orang yang bukan berarti dia tidak merasakan kodrat sebagai manusia. Nabi aja lo nangis. Sampai Nabi itu bikin tenda di makom Hadijah gitu kan, untuk nginap di sana. Kan gitu. Jadi tidak tercerahkan, kamu tetap sebagai manusia. Tetap kamu mulai beramal soleh. Gimana mau beramal soleh kalau kamu nggak ngerasain nature manusia? Ya. Makanya jangan kebanyakan nonton film-film. Film-film yang 1 jam berubah gitu. Hawking tidak berbicara tentang transformasi kepada siapapun. Sebagian besar keluarganya tinggal di luar New York. Hawking mengatakan bahwa mereka merasakan bahkan jarak jauh bahwa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Nah, ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Tapi jangan hanya secara emosi yang berbeda, tetapi harus yang berbeda itu juga masuk ke level DO. Harus berbeda ini. Kamu hanya baru sampai level emosi, gimana mah? Udah berbeda kan? Iya berbeda, tapi mana? Tambah uang belanja. Kalau itu jangan sebut-sebut itu mah, jadi merinding saya. Nah itu kamu masih belum.
dimintain uang belanja kok, tambah uang belanja merinding. Harus berbeda pada semua level, termasuk level sosial. Dulu saya juga gitu sama Simbah. Wah, kamu udah berbeda. Saldonya. Saldonya. Kalau hanya aura, itu tambah lagi, turunkan lagi ke orang gitu kan. Turunkan ke konten. Jangan hanya berubah. Istrinya setengah mati jual susu susu kedelai. Suaminya bertapa aja hanya untuk mengubah level aura gitu. Lalu bilang aku tercerahkan. Kata istrinya, nggak percaya sih. Memang kamu lebih kalem, tapi saldomu masih tipis. Terus alasan suaminya, spiritual ya spiritual, jangan dihubung-hubungkan dengan materi. Wah, malah ngamuk. Akhirnya istrinya marah pada ketidaktahuan suaminya mengenai keutuhan antara yang spirit dan yang materi. Sampai sekarang isinya masih jualan susu kedelai. Karena ada paradigma dikotomis antara spirit dan materi. Jadi kalau sudah spiritual itu jangan materi. Enggak. Itu dikotomis. Harus terlihat di konten gitu. Terlihat di konten. Potensi medan kehadirannya harus BT. BT di enggak main hipnosis aja itu kalau potensi itu tidak terkonversi tidak menjadi materi gitu. Jangan kayak teman saya yang tadi, yang istrinya jualan susu kedelai, suaminya di perumahan batin. Ya. Tak satu pun dari orang tuanya yang berpikiran spiritual. Meskipun religiusitas mereka. Jadi Hawking tidak mencoba menjelaskan yang dialami kepada mereka. Jelasinnya itu ke orang, ke komunitasmu. Jangan jelasin ke orang yang nggak ngerti. Kamu nanti dibilang dukun. Di istrinya Margaret yang mencoba memahaminya, tapi pengalamannya tampak tidak nyata baginya. Anak-anak Hawking masih remaja, istri keduanya ya, berarti belum cerai nih. Butuh waktu sekitar 9 bulan bagi Hawking untuk menyesuaikan diri dengan pengalaman tingkat kesadaran yang sambil terus berlatih psikiatri. Jadi pada akhirnya itu butuh rekontekstualisasi bagaimana mengintegrasikan kembali pemahaman mengenai dunia dari perspektif aku adalah kehadirannya. Itu butuh penyesuaian pemahaman kembali. Di situ kamu butuh tata bahasa yang bagus. Pendasaran bahasamu itu harus baik. Kalau enggak, kamu lagi. Itu butuh waktu. Mungkin 9 bulan. Tentu Hawking pendasaran bahasa kan di sana kan tidak ada masalah. Kan bahasa yang tidak kamu mengerti hanya ikut-ikutan itu enggak boleh. Kalau kamu adalah kehadirannya, nggak bisa lagi, itu kamu sekedar ikut-ikutan.
harus tahu yang kamu ucapkan itu. Berbahasa dengan makanya pendasaran bahasanya harus bagus. Nggak bisa kamu nggak ada pendasaran bahasa itu, nanti kamu jatuh lagi, jatuh bangun dan nggak sadar lagi. Karena apa? Karena kamu belum sesuaikan budaya berbahasamu, budaya caramu berpikir itu belum rekontekstualisasi. Kuliah semacam ini itu mempercepat proses-proses semacam itu. Gunanya pemodelan itu mempercepat proses penyesuaian cara berpikir, cara berbahasa, cara melihat struktur, gitu-gitu. Intensitas pengalaman dan kehadiran tadi berkurang seiring waktu. Dia berbulan hari. Dan itu memang susut. Intensitasnya itu susut. Susut, tapi bisa ini lagi, bisa dikembalikan lagi. Intensitas pengalaman spiritual berkurang seiring waktu. Seperti yang dijelaskan oleh Hawking, cahaya menyilaukan yang memancar dari kemegahan perlahan memudar ke latar belakang. Tetapi susutnya itu sebenarnya nggak hilang, tetapi berubah menjadi struktur baru dalam materi. Dia terkonversi ke dalam materi. Terkonversi. Akhirnya tanpa terperangkap bisa beraktivitas di dunia tanpa terperangkap di dunia. Inilah muncul istilah aku menghayati pengalaman orang tanpa menjadi sebagai orang. Nah, gitu. Nih. In the world but not of. Ada bahasa menanya. Kamu bisa berwajah manusia tapi kamu bukan manusia lagi. Pendasaran akumu gitu. Gitu. Dan begitulah cara saya melakukannya sekarang. Jadi Hawking tetap aktif di dunia. Malah nggak menghindari dunia. Ini dia meninggalkan praktek meditasi Zen. Dia meninggalkan praktek meditasi. Tetapi bukan berarti meditasi Zen itu tidak membantu evolusi kesadaran Hawking. Ini menjadi wasilah. Menjadi wasilah. Untuk sampai pada, oh iya, jadi pada akhirnya Hawking itu lebih aktif, sehingga dia bisa beramal soleh. Dia punya rasa tanggung jawab sebagai khalifah. Saya memilih berhenti dari tugas saya. Itu adalah panggilan, tanggung jawab yang kemudian mendorong Hawking kembali ke kehidupan dunia. Sebelumnya kan dia tinggalkan kan? Tinggalkan. Diprolimpa identifikasi lagi. Yang sulit di kita itu, jadi seolah-olah walaupun dikatakan
apa ya 500 tapi kok nggak ada hasil, ya bahasamu itu yang sulit. Kamu masih punya karma di pemdasaran bahasa yang belum rapi, sehingga seketika itu gitu. Gara-gara ngobrol sama teman, kamu langsung seret, hancur lagi. Kan nggak sadar. Apalagi dengan pola-pola bahasa agama yang ala kadarnya. Tidak menggunakan bahasa aslinya. Wah, itu cepat merosot itu. Dari situ saya melihat, oh ini orang harus diberi latihan berbahasa baru. Namanya latihan berbahasa dalam pola bersaksi. Muncul tradisi bersaksi. Berbahasanya dulu. Oke. Karena apa yang nyata dan penting bagi hampir semua orang, sekarang tidak ada artinya baginya. Hawking harus belajar membuat hal-hal itu tampak nyata dan penting ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Jadi, medan kehadiran itu kan tak tampak. Itu harus kamu tampakkan manfaat. Jangan nunggu di akhirat. Harus kamu tampakkan. Tanpa harus menjadi itu. Uang ketenaran, ya, di sini ya. Ketenaran, kekayaan, kekuasaan, kesuksesan, pencapaian. Mengapa seseorang membutuhkan dan menginginkan hal seperti itu? Jadi orang itu lebih menginginkan ini daripada upaya untuk menemukan kebenaran diri mereka. Tetapi tanpa keinginan seperti motivator, apa yang harus dilakukan saat beroperasi di dunia linier? Yang ini kan non-linier. Medan itu, sementara konten itu linier. Tuhan itu meliputi keduanya, non-linier dan linier. Jangan didefinisikan Tuhan itu non-linier, Bang. Tuhan itu laisa kamislihi syai'un. Nggak bisa kamu definisikan, kategorikan. Itu. Makanya jangan bawa Tuhan dalam pembahasan yang tidak rapi. Jangan bawa Tuhan dalam pembahasan yang tidak rapi. Subhanallah ma yusrikun, subhan yasifun. Maksudnya Tuhan dari apa yang kamu sirikan. Maksudnya dia dari apa yang kamu sifati. Kenapa dia konteks kok? Mana bisa Medan mengetahui konteks? Nggak bisa. Secara dimensional itu nggak mungkin. Dan itu soal terang. Nggak mungkin Medan itu bisa mengetahui konteks. Bangkitkan kembali motivasi kemanusiaannya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa penting untuk memperhatikan orang-orang. Iyalah, dan semua orang harus kamu perhatikan. Transenden itu dipikirkan semua orang. Jadi yang orang itu
itu bukan hanya tubuhmu gitu loh kira-kira. Ah, ini yang aku sebagai Medan. Ini orang itu kolektif. Adapun kamu kok merasa tidak kolektif, merasa individu, ini namanya perasaan yang apa ya? Bahwa kamu bukan kolektif, orang itu perasaan yang difasilitasi oleh seleksi perhatian melalui panca indera. Itu pengaruh kacamata yang kamu pakai. Persoalannya kan apa ya? Persoalan institusi agama itu dia melihat ini orang ini individu, kelompok. Itu persoalan apa dalam institusi agama yang masih banyak diteriakan para juru dakwanya gitu kan. Individu, kelompok artinya eksklusif. Harusnya kan namanya kemanusiaan itu ya kan kolektif. Dia mengatakan pada dirinya dengan cara yang berulang-ulang, Anda akan melatih seekor anjing untuk mempelajari perilaku yang diinginkan. Jadi memang pada akhirnya orang ini harus kembali dilatih berfungsi di dunia dari perspektif medan kehadirannya. Itu harus dilatih. Iya, potensi medan kehadiran harus bete. Potensi aktual tuh gitu. Kalau nggak bete, ada yang salah, ada yang lemah, ada karma yang belum tuntas itu harus bete. Gitu. Wih, panjang juga ya. Nggak bisa selesai. Udahlah ini dulu pagi ini ya. Udah 1 jam. Terima kasih. Selamat pagi. Diingat-ingat. Perlu perjuangan untuk bisa keluar dari inilah lo digambarkan lagi ya Allah. Kamu harus menang di perang Badar dan kamu harus menang di perang setelah perang Badar, yaitu perang dengan nafsu sendiri. Dan itu butuh modal. Bagian kekayaanmu gunakan biayai perjuangan jiwamu gitu loh. Ya. Jadi masa buku wajib kok nggak ada upaya. Harus upaya. Oke, itu dulu. Sampai ketemu nanti malam lagi. Terima kasih. Terima kasih Bang Syed, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat untuk mendapatkan bukunya ya, Undangan Wajib Belajar Kesadaran, bisa japri ya. Insya Allah kita bertemu nanti malam ini. Ntar sore ada buka bersama dengan Bang Aswar di Pandaan ya, bagi teman-teman area Pandaan dan sekitarnya, silakan berapat. Terima kasih, kita bertemu ntar malam insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.